Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Dalam video kali ini, kakak akan menjelaskan bagaimana melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bentuk pecahan desimal dan persen ya. Baik, kita mulai saja. Contoh yang pertama dari yang sederhana dulu. Misalkan 2,5 ditambah 3,8. Ini kita baca 2,5 ya. 3,8 ditambah 3,8. Nah, yang paling mudah langsung dikerjakannya secara susun ke bawah ya, yang paling mudah. Seperti menjumlahkan atau mengurangi bilangan bulat. Jadi pada menjumlahkan pecahan yang bentuknya desimal itu juga sama sesuai dengan nilai tempatnya ya. Jadi ini kalau 2,5, kalau kita sebutkan nilai lambangnya kan ini 2 satuan 5/10 gitu, sehingga ini tempat untuk satuan, ini tempat untuk persepuluhan gitu. Nah, 3,8 itu terdiri dari 3 satuan 8/10 gitu. Jadi 3 ini kita taruh di bawah 2 karena nilai tempatnya sama ya. Lalu 8-nya di bawah 5 karena nilainya persepuluhan sama. Baru kita jumlahkan. Nah, seperti itu. Jadi 5 tambah 8, selanjutnya jumlahkan biasa ya. 5 tambah 8 13 maksudnya. Satunya ditambahkan ke sebelahnya. 1 tambah 2 3 tambah 3 6. Nah, ini koma. Nah, maka hasilnya adalah 6,3. Nah, begitu. Itu yang untuk contoh yang pertama ya. Untuk contoh berikutnya, misalkan bilangannya adalah 16,8 ditambah 3, kok 3 lagi, jangan 3 deh, 4 aja ya, 4,2 lah. Jadi kita susun ke bawah 16,8 lalu 4,2. Nah, ini 16,8 berarti terdiri dari 1 puluhan 6 satuan 8/10 ya. Berarti 4-nya ini ditaruh di bawah 6 karena nilainya satuan juga. 2 ya. Jadi 4-nya bukan di bawah 1 karena 1 ini kan nilainya puluhan. Sedangkan ini satuan, ini juga satuan. Jadi sesuai dengan nilai tempatnya. Nah, seperti ini. 8, lalu jumlahkan 8 tambah 2 0, 10 ya. 1 di sini, ini koma. 6 tambah 4 10 tambah 1 11 tambah 1 lagi di sini. 1 tambah 1 2. Seperti itu. Itulah jawabannya ya. Hasilnya adalah 21,0 atau boleh juga kita tulis 21 saja. Sama saja ya, karena 0 di belakang koma itu tidak mengubah nilai. Contoh operasi hitung berikutnya adalah misalkan 0,6 0,7 lah ditambah 0,45. 0,7 ditambah 0,45. Jadi kalau kita susunnya seperti ini ya, sebetulnya 0,45 nya boleh di atas, ini di bawah gitu ya, tapi kakak mau mencoba menuliskan sesuai dengan ininya aja ya, urutannya ya. Yang ini muncul duluan berarti kita taruh di atas gitu. Terus 0,45 nya tadi sesuai dengan nilai tempatnya. Ini 0 kan, ini namanya nilainya 0 satuan 7/10. Ini 0 satuan berarti 4/10, 5/100-an. Jadi di sini gitu. Nah, selanjutnya, nah di sini sebetulnya ada angka 0 ya. Ya kan, boleh kita tulis angka 0 di sini kan ya. Jadi 0 ditambah 5
5, 7 tambah 4, 11, ini 1, begini, koma, 1 tambah 0 tambah 0, 1, maka hasilnya adalah 1,15. Itu jawabannya. Sekarang bagaimana dengan pengurangan? Contohnya adalah misalkan 25,4 dikurang 19 dah, 19,6 ya. Kita tulis 25,4, 19,6 berarti ini 1 puluhan, 9 satuan, 6 per 10-an. Berarti satunya di bawah 2 karena ini puluhan ya. 5 satuan berarti 9-nya di bawah 5,6. Nah, gini. Lalu kita kurangi, mengurangnya juga seperti biasa saja. 4 kurang 6 nggak bisa, berarti dia minjem 1, maka ini menjadi 4 ya. Dapat pinjaman, maka ini menjadi 14, ditempel satunya tadi ya. Hasil pinjaman dari si 5 tempel ke sini jadi 14. 14 kurang 6 8, lalu ini koma. 4 kurang 9 nggak bisa, berarti dia minjem ke sini. Ini menjadi 1, satunya ditempel ke sini gitu. Terus 14 kurang 9, 5. 1 kurang 1, 0 ya, kita nggak perlu nulis nolnya ya. Jadi hasilnya adalah 5,8. Nah, seperti itu adalah bentuk pengurangan ya. Nah, sebetulnya dari keempat contoh ini kalian bisa menyimpulkan sendiri ya. Jadi yang paling gampangnya memahami penempatan bilangan ya. Kalau untuk pecahan desimal, nah, pasti yang paling gampang segini aja. Nih, pasti komanya itu sejajar, gitu ya. Jadi komanya sejajar, gitu. Nah, kalau misalkan kalian tidak mau melihat dari nilai tempat ya, nah, itu tinggal komanya sejajar. Sehingga misalkan kakak punya bilangan begini nih, misalkan 3,28 dikurang 1,436 ya, 4,36 lah misalkan ya. 3,28 dikurang 1,436. Nah, begini. Pasti komanya sejajar. Jadi ini komanya di sini. Maka ininya 1 kan gitu. Terus ini 4, ini 3, ininya 6. Nah, itu yang paling gampang sebetulnya ya, nggak perlu mikir-mikir nilai tempatnya. Tapi kalau kita mau urutkan nilai tempatnya kan berarti ini kita sebutkan ini 3 satuan, 2 per 10-an, 800-an per 100-an ya. Ini 1 satuan, 4 per 10-an, 3 per 100-an, 6 per 1000-an. Nah, gitu ya. Jadi gampangnya seperti itu. Selanjutnya ya sekarang kita kurangi. Nah, di sini hati-hati nih, kadang suka jadi jebakan Batman ya. Jadi di sini sebetulnya bukan nggak ada angka maka hasilnya 6, bukan ya. Tapi sebetulnya ini adalah ada angka 0 gitu kan, tapi nggak ditulis kan nggak masalah karena dia berada di belakang koma, tidak mengubah nilai bilangan tersebut. Jadi yang benar adalah di sini 0 kurang 6 gitu. 0 kurang 6 nggak bisa, berarti dia pinjam ke sini. Dipinjam menjadi 7 dan ini menjadi 10, ditempel satunya ya, 1 dan 0 jadi 10. Nah, baru bisa dikurangi. 10 kurang 6 4, 7 kurang 3 4, 2 kurang 4 nggak bisa, pinjam lagi ke sini. Ini menjadi 2, pinjam 1, maka ini menjadi 12. 12 kurang 4 8, 2 kurang 1 1. Nah, itu dia. Jadi hasilnya adalah 1,844. Nah, gitu.
Lalu bagaimana dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan persen? Nah, sebetulnya sama saja ya. Contoh misalkan ada 78% ditambah 35%. Nah, ini juga sama, sesuai dengan nilai tempatnya saja. 78%, enakan susun ke bawah ya. 35%. Nah, 70-an 8 satuan. 30-an 5 satuan. Berarti 3-nya di bawah 7, 8-nya di bawah 5-nya di bawah 8 ya. Sesuai dengan nilai tempat. Lalu jumlahkan ini persennya. Jadi persen satuannya 8 tambah 5 3 1 17 tambah 3 10 tambah 1 11. Nah, jadi 113% ya. Jadi tidak terlalu yang aneh-aneh ya. Jadi sama aja. Intinya adalah sama, taruh sesuai dengan nilai tempatnya gitu. Begitupun juga dengan pengurangan pada pecahan persen. Kalau ada pecahan misalkan persen 124% dikurang 63% misalkan, berarti ini 124, 63 ini satunya 100-an, 20-an 4 satuan, 63 berarti 6 satuan, 60-an 3 satuan, jadi 3-nya di bawah 4 karena satuan, 6-nya di bawah 2 karena puluhan ya. Persen kurangi, nah 4 kurang 3 1, 2 kurang 6 nggak bisa, berarti ini 0 ya, ini menjadi 12, dapat 12 kurang 6 hasilnya adalah 61%. Nah seperti itu ya. Kalau begini bagaimana? Misal 2,6 dikurang misalkan 182%. Nah, ini bentuk pecahan desimal, ini bentuk pecahan persen. Bagaimana caranya? Nah, kalau seperti ini kita harus mengubah ke satu bentuk yang sama ya. Jadi terserah yang ini mau diubah menjadi pecahan desimal, berarti ini yang diubah ke pecahan desimal, atau diselesaikannya dalam pecahan persen, berarti ini yang dijadikan pecahan persen gitu ya. Intinya adalah harus sama bentuknya dulu. Kalau bentuknya beda-beda ya bingung gitu ya, nggak bisa kita cara menyelesaikannya. Jadi harus dalam bentuk yang sama. Kalau misalkan kita jadikan pecahan desimal, maka ini yang diubah, maka kalimatnya menjadi 182/100, akan gini ya. Berarti kalau jadikan desimal adalah, masih ingat ya cara mengubahnya, tulis semua angka pembilangnya, lalu nolnya ada 2, berarti 2 angka di belakang koma, 1 2. Nah berarti ini kita susun 2,6. Nah gini ya tuh. Terus 1,82 kurang, ini sebetulnya ada 0 ya, jadi 0 kurang 2 nggak bisa, berarti pinjam ke sini, pinjam 1, ini jadi 5, yang ini menjadi 10. 10 kurang 2 8, 5 kurang 8 nggak bisa, dapat pinjaman dari sini ini 1, maka ini menjadi ditempel jadi 15. 15 kurang 8 7, 1 kurang 1 0, hasilnya adalah 0,78. Seperti itu. Itu kalau misalkan dijadikan pecahan desimal ya. Oh saya mau dijadikan pecahan persen, berarti ini yang harus diubah. 2,6, jadi 2,6 itu adalah 26/10 ya. Masih ingat ya mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Ini 182%.
Nah, supaya jadi kan pengen jadi persen berarti per 100 ya. Supaya jadi persen berarti ini dikali 10 bawah. Nah, ini kakak tulis ulang lagi aja. Karena bawah kali 10 ya kan pengen jadi 100 ya, karena persen. Karena bawah kali 10 maka atas juga kali 10, maka menjadi 260 kurang 182%. Berarti ini 260% dikurang 182%. Seperti itu. Nah, jadi 260 kurang 182. Nah, ini 0 kurang 2 nggak bisa, pinjam 15, ini 10. 10 kurang 2 8, 5 kurang 8 nggak bisa, pinjam 1 di sini, satunya tempel. 15 kurang 8 7. 1 kurang 1 habis ya. 78% hasilnya. Tuh, ini 78%. Nah, itu berarti sama ya. 0,78 itu adalah 78 per 100 ya. 78% berarti 78 per 100 juga ya. Tuh, jadi hasilnya sama saja. Jadi terserah kalian mau diselesaikan dalam bentuk pecahan desimal, silakan. Mau dijadikan dalam persen, silakan juga ya. Tergantung pada soal, biasanya soal diminta dalam bentuk apa, seperti itu ya. Baik, itu tadi adalah beberapa contoh penyelesaian operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada pecahan desimal dan pecahan persen. Kalau bisa kita rangkum ya dalam video ini, yang pertama adalah pada saat kalian menjumlahkan atau mengurangi pecahan desimal ataupun pecahan persen ya, taruh sesuai dengan nilai tempatnya. Jadi puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan, ya persepuluhan dengan persepuluhan dan seterusnya. Itu jangan lupa. Jadi seperti kalian menjumlah atau mengurangi pada bilangan bulat ya. Nah, kesimpulan yang kedua adalah pada saat kalian mau menjumlahkan atau mengurangi pecahan yang bentuknya berbeda seperti ini ya, harus diubah dulu ya, atau harus disamakan dulu bentuknya ya. Mau desimalkah penyelesaiannya atau diselesaikan dalam persen ya. Nah, begitupun juga nanti dengan kalau sudah ada dengan pecahan biasa atau campuran gitu ya, sama. Jadi intinya harus disamakan dulu bentuknya. Kalau sudah sama bentuknya baru bisa kita selesaikan seperti itu. Ya, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.